Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rano Pagusto Eko Widayat dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Staimas Ngunut Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan mengulas tentang manajemen pondok pesantren untuk memenuhi ujian akhir semester Staimas Ngunut Tulungagung. Dalam prinsip ajaran Islam, segala sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan atau dalam bahasa Jawanya ngawur, melainkan harus dilakukan secara rapi, benar, dan tertib, dan harus sesuai dengan proses-proses yang harus dilakukan dengan teliti. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan semua pekerjaannya dengan secara itqan. Itqan yang berarti tepat, terarah, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Jika disambungkan dengan pengembangan manajemen pondok pesantren merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pesantren. Manajemen pondok pesantren merupakan diskursus filosofis yang mengurai tentang basis konsepsi dari praktek pengelolaan pondok pesantren. Berdasarkan hal ini, maka aspek epistemik dalam manajemen pondok pesantren terfokus pada praktik dan tindakan manajerial yang dilakukan oleh pelaku manajemen atau dari sumber daya manusia itu sendiri. Dengan memaksimalkan praktek dari sebuah pengelolaan berdasarkan sumber daya manusia yang memadai, daripada epistemik manajemen pondok pesantren, maka akan menumbuhkan bagaimana kemajuan lembaga pondok pesantren. Manajemen pondok pesantren merupakan tindakan merencanakan, mendesain, mengoordinasi, merealisasikan, dan juga melakukan pengendalian serta perbaikan terhadap aktivitas manajerial. Proses ini dapat dilakukan secara makro dan mikro. Secara makro, praktek manajerial pondok pesantren meliputi penataan pada seluruh lembaga pendidikan, non-formal, formal, informal yang berada di lingkungan pesantren. Memang proses semacam ini di dalam pengelolaan terdapat lembaga non-formal seperti madrasah, dan juga terdapat lembaga formal, di mana pengelolaannya di bawah naungan yayasan pondok pesantren. Jadi di bawah lembaga pondok pesantren, di bawah naungannya ini terdapat sekolah madrasah yang dihimpun dari pondok pesantrennya, dan juga terdapat lembaga formal seperti hanya SD, SMP, SMA, sampai bahkan ke perguruan tinggi. Ini semua dicangkup di bawah yayasan lembaga pondok pesantren. Nah, lantas bagaimana dengan secara mikro? Secara mikro, penataan ini dilakukan pada masing-masing satuan pendidikan, baik berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, sumber daya informasi, dan masih banyak lainnya. Proses mikro ini memang lebih menjurus pada satuan tertentu dalam kelembagaan pondok pesantren. Bagaimana dalam suatu kelembagaan memajukan kelembagaan pondok pesantren. Sumber daya manusia harus baik dalam lingkup pembelajarannya, fasilitas, administrasi lembaga, kemajuan teknologi, dan masih banyak lainnya. Proses ini sangatlah penting bagaimana kemajuan pengelolaan yang berdasarkan konsepsi tradisi ilmiah atau adat istiadat dan nilai-nilai tata kelola dalam pondok pesantren. Hal ini sangat menjurus, katakanlah mengikat pada visi misi pondok, mengikat pada kinerja pengelolaan pondok pesantren. Sangatlah penting, karena tanpa adanya pengelolaan atau peningkatan mutu dari sumber daya manusianya ataupun dari fasilitas dari pondok pesantrennya, ini sangat memicu kemajuan kelembagaan pondok pesantren.
Pijakan dan wujud real keberadaan praktik manajerial di pondok pesantren merupakan embrio untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik. Jadi praktik ataupun eksistensi dari mana yang telah dijabarkan tadi ini sangatlah berpengaruh untuk eksistensi kemajuan kelembagaan yang ke arah yang lebih baik. Dengan segala keunggulannya dan kekuatan keeksistensinya, pondok pesantren memiliki kelemahan pada aspek koordinasi yang tidak terstruktur. Nah, ini termasuk pada kelemahan yang ada pada pengelolaan pondok pesantren. Nah, pada domain inilah manajemen pondok pesantren dengan orientasi pengembangan tata kelola menjadi sangat penting. Bahkan sering terjadi adanya miskomunikasi antara individu pada konsep mikro, yaitu miskomunikasi antara masing-masing satuan pendidikan. Maka dari itu, perlu ditekankan bagaimana koordinasi terstruktur harus dilakukan. Pada tataran ini, pesantren telah banyak melakukan upaya-upaya dalam mengabstraksikan keberagaman praktik manajemen serta mengadopsinya untuk menjadi basis pengelolaan kelembagaannya. Dengan demikian, konsepsi manajemen pondok pesantren ialah sebagai konsep yang memiliki sumber dari ajaran agama Islam dan juga tidak bisa diklaim bahwa manajemen pondok pesantren dikatakan sebagai adopsi murni atas konsepsi dan praktik manajemen konvensional. Jadi bukan berarti di dalam pondok pesantren ini sistem manajemennya ini kita mengikuti dari arah konvensional di luar konsep filosofis pada pondok pesantren ini, bukan. Justru pondok pesantren ini kebanyakan tata pengelolaannya, baik dari sumber daya manusianya, baik dari fasilitasnya, semuanya, kurikulum, dan masih banyak lagi, ini kebanyakan mengambil dari metode-metode ulama salaf kuno dan tidak mengambil dari metode-metode praktik manajemen konvensional. Selain pada aspek sumber dan metode, pesantren senantiasa menguji pilihan gagasan dan konsep manajerialnya dengan tolak ukur kemanfaatan atau kemaslahatan, baik secara khusus kembali kepada masyarakat pesantren maupun masyarakat luas. Maka dari itu orientasilah terletak pada dua kop kemaslahatan, yaitu kemaslahatan khusus dan umum. Kemaslahatan khusus yang berarti berguna pada satuan pada lembaga, dan kemaslahatan umum yakni dapat berguna bagi lingkungan sekitarnya. Ini merupakan salah satu visi dan misi daripada kelembagaan yang terdapat pada lembaga pondok pesantren. Selain berguna pada lembaga pondok pesantren itu tersendiri, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat umum. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.